Ini adalah Ini kisahku. adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah hal yang selalu sama di antara kita sebagai manusia-manusia yang bisa dibilang berjiwa muda ya, berapapun usia kamu. Satu hal yang sama itu adalah, bener gak sih, di saat kita lagi melamun sendiri, ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di kepala kita. Nah, ini unik nih. Di hari ini, saya akan kembali memberikan kamu sebuah tamparan emas yang seizin Tuhan insya Allah bisalah membuat diri kamu sebagai sahabat saya paling tidak senyum-senyum sendiri karena terlalu relate, dan yang paling penting, jadi paham saya harus melangkah kemana dan di bagian mana hidup saya kemarin yang ternyata masih keliru. Yuk, kita langsung aja mulai bahas sebuah topik keren di hari ini. Tetap lakukan apapun yang sedang kamu lakukan sambil menonton video ini. Ada saya, sahabat kamu, di samping kamu, memberikan materi yang seizin Tuhan. Insya Allah semakin emas. Ini dia. Gini teman-teman. Jadi ini sebenarnya terinspirasi lagi-lagi dari topik yang sering saya baca entah di aplikasi Quora atau mungkin di sosial media bahkan yang pernah saya secara tidak sengaja temukan. Pernah nggak diri kamu baru-baru ini secara tidak sadar gitu ya, pas lagi bengong, bertanya pertanyaan-pertanyaan di otak kamu? Pertanyaan itu gini loh, saya ini sebenarnya mau ngapain sih? Saya kok gini terus ya? Saya ini lagi dalam keadaan kayak gini harus ngapain ya? Kok saya benar-benar bisa membanggakan mereka nggak sih? Orang-orang di sekitar saya, jangan-jangan saya ini orang yang jelek, orang yang nggak berdaya, atau tidak bisa sama seperti yang mereka mau. Pernah nggak kamu bertanya seperti itu? Jujur. Kalau kamu pernah dan ini terlalu relate, tuliskan di komentar, iya mas, saya pernah banget mengatakan ini. Aduh teman-teman, saya sebagai sahabat kamu itu kalau membicarakan hal ini jujur agak sedih ya. Kenapa sedih mas? Sekitar 10 tahun lalu teman-teman, saya pun juga pernah bahkan sering menanyakan pertanyaan ini. Dan kamu tahu nggak hasilnya apa? Bener, saya merasa tidak berdaya. Saya merasa tidak sama. Saya merasa bahwa diri saya nih ada gunanya nggak sih, mohon maaf, hidup lebih lama lagi. Nah sekarang gini, kalau memang ini adalah sebuah hal yang sama persis dengan kamu, anggap saja saya di depan wajahmu, kemudian saya peluk diri kamu sebagai seorang sahabat ya. Kemudian saya berkata di telinga kamu, sabar, sabar. Ini semua adalah sebuah proses yang memang benar-benar harus kita lalui. Harus kamu lalui sebagai sahabat saya. Gini, pertanyaan tadi itu muncul di pikiran kamu. Bagus banget, nggak salah kok. Cuman sayangnya, bener kan, itu yang membuat kamu sebagai sahabat saya jadi lebih banyak merasa sedihnya daripada bahagianya. Nah sekarang, gimana kita nggak sedih coba sih? Di saat kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, menjadi sama paling tidak dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan teman-teman kita, dengan orang-orang di sekitar kita deh. Tapi kok kita ngerasa kayaknya selalu nggak sama. Ada aja gitu kekurangan di diri kita yang maaf banget, kita nggak bisa terima. Nah sekarang, saya akan memberikan semacam obat buat kamu, supaya diri kamu tuh nggak seperti itu lagi secara logis. Oke? Saya jabarin. Sederhana kok. Sekarang coba kamu ambil nafas dulu deh dalam-dalam melalui hidung. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Tenangkan diri kamu. Dengerin saya ya. Seberapapun anehnya pertanyaan di kepala kamu, ingat pesan saya bahwa diri kamu tuh sebenarnya sangat luar biasa berharga loh. Saya ulangi, kamu itu spesial dan luar biasa berharga. Kenapa? Kenapa saya bisa bilang begitu padahal saya tidak tahu kamu itu siapa dan belum pernah bertemu kita ya mungkin? Jawabannya sederhana. Tuhan itu tidak pernah memberikan segala sesuatu secara kebetulan. Saya ulangi, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang itu bekerja loh dalam hidup kamu selama ini. Sadar gak sih? Termasuk video ini. Kenapa video ini membuat kamu tertarik untuk kamu klik dan kamu tonton? Atau bahkan lebih ajaibnya lagi, kenapa video ini bisa ada di beranda kamu?
akhirnya kamu tertarik untuk menonton? Jawabannya karena inilah jawaban Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk hidup kamu. Orang-orang yang terpilih menonton Pagar Kehidupan, termasuk video yang satu ini, itu orang-orang yang saya yakin ingin disadarkan oleh Yang Maha Kuasa bahwa diri kamu tuh spesial. Gak percaya kalau kamu spesial? Sekarang lihat, di sekitar kamu orang-orang pada nonton video jenis apa sih? Maaf nih, coba lihat di sekitar kamu deh. Tanpa kamu menyebutkan nama siapapun, inget-inget teman-teman kamu sendiri. Lebih seneng nonton atau ngelihat konten-konten kayak gimana? Nah jujur ya, tanpa harus takut merasa bersalah. Menurut kamu itu berfaedah gak sih? Ada gak sih manfaatnya mereka nonton konten-konten seperti itu? Jujur deh. Nah, sama. Saya pun berkata sama persis seperti kamu. Sepertinya gak ada faedah atau manfaatnya. Nah sementara, lihat diri kamu deh. Diri kamu berusaha loh memperbaiki dirimu sendiri. Yang maaf banget, masalahnya gak ringan-ringan banget kok. Bahkan bisa dibilang cukup berat ya buat kamu. Di saat teman-temanmu melihat hal-hal seperti tadi yang kamu pikirin tuh, kok mereka bisa nonton konten kayak gitu, diri kamu memilih untuk menonton konten seperti ini. Sehingga YouTube menampilkan video saya karena konten-konten yang selama ini kamu tonton kualitasnya berkualitas. Sama seperti video ini. Nah sekarang yuk, saya tahu ada banyak orang di sekitar kamu yang pernah berperilaku tidak seperti yang kamu mau. Dan saya paham banget kok, kamu sudah berusaha banget ya untuk berubah diri menjadi seperti apa yang dunia mau. Saya ulangi, saya paham diri kamu sudah berusaha banget ya untuk merubah diri menjadi seperti apa yang dunia mau. Tapi, apakah dunia menghargai kamu? Sepertinya enggak. Makanya kamu sedih lagi. Nah, sekarang setelah kamu menyadari pelan-pelan bahwa diri kamu ternyata spesial, saya ingin membuktikan bahwa kamu itu sebenarnya baik-baik saja. Ketika dulu saya minder dengan pertanyaan-pertanyaan di pikiran saya yang sering juga kamu tanyakan, ada satu hal yang tiba-tiba menyadarkan saya. Pertanyaannya itu bukan kenapa saya begini. Pertanyaan yang paling harus kamu tanyakan secara sadar adalah, apakah diri kamu sudah bisa memaafkan dirimu sendiri selama ini? Saya ulangi, apakah diri kamu, diri kita, sudah bisa belum sih memaafkan apa yang pernah kita perbuat di masa lalu? Diri kamu sudah maafin diri kamu sendiri belum dengan segala kekurangan yang kamu punya? Diri kamu sebagai sahabat saya sudah bisa memaafkan dirimu sendiri belum dengan segala kebodohan mohon maaf yang pernah dilakukan hidupmu sendiri di masa lalu? Nah itu loh, itu biang keroknya pertanyaan-pertanyaan ajaib tadi tanda kutip yang sering muncul di pikiran kita yang bikin sedih. Bukan karena kita nggak hebat, bukan karena kita itu ditakdirkan Tuhan itu hidupnya jelek melarat, bukan. Tapi karena diri kita sendiri belum pernah bertanya, sudahkah aku memaafkan diriku ini? Coba sekarang renungkan. Apa yang paling pengen kamu protes dari hidupmu? Apa yang paling ingin kamu protes banget dari tubuhmu yang melekat di badanmu? Ada nggak yang pengen kamu protes kenapa kok badan saya begini, tubuh saya begini? Atau kehidupan mungkin? Ada nggak yang baru-baru ini kamu protes, kenapa sih kok aku harus mengalami ini semua, salah saya apa? Ada pertanyaan seperti itu. Nah maaf ya, pertanyaan seperti itu menandakan bahwa ternyata diri kamu sebagai sahabat saya, maaf banget, belum bisa memaafkan dirimu sendiri. Sadar? Nah jika begitu, sekarang ayo kita fokus memaafkan diri sendiri ya. Bukan dengan cara kita berusaha merubah diri, bukan. Kamu tuh gak perlu berubah. Saya ulangi, diri kamu sudah spesial, sudah luar biasa, tidak perlu merubah apa-apa, titik. Itu tuh kesalahan kamu. Selama ini berpikir harus berubah ya. Harus merubah diri dari A sampai Z supaya saya bisa bahagia. No, itu biang kerok kesedihan kamu. Kamu berpikir harus berubah diri kamu dulu baru bisa bahagia. Faktanya, bukan itu yang dibutuhkan diri kamu. Kamu tidak perlu berubah, kamu sudah spesial. Yang harus dirubah bukan dirimu, tapi pertanyaan di kepalamu, apakah aku sudah memaafkan diriku sendiri selama ini? Nah sekarang,
Di bagian akhir ini seperti biasa saya memberikan emas spesial buat kamu karena sudah menonton video ini sampai hampir selesai ya. Hadiah spesial itu sederhana teman-teman. Bagaimana cara saya bisa memaafkan diri saya sendiri mas? Karena memang betul apa yang Mas Aryan katakan, saya memang belum bisa memaafkan diri saya sendiri sepenuhnya. Cara yang paling mudah tahu nggak apa? Sering-seringlah kamu menyendiri untuk bahagia. Saya ulangi. Nomor 1, sering-seringlah kamu menyendiri bukan untuk melamun, tapi untuk bahagia. Maksudnya apa mas? Coba deh sekali-sekali, berani nggak kamu liburan sendirian? Liburan sendirian ke alam, bukan ke mall. Ke mall enak, tapi ke mall pernah nggak sih kamu jalan-jalan ke mall tuh capek? Kenapa capek? Karena di mall itu energinya tidak alami. Walaupun itu mewah banget. Tapi coba deh kamu jalan-jalan ke alam. Pulang-pulang bukannya capek, biasanya malah seger ya. Kenapa bisa begitu? Itulah yang dibutuhkan diri kamu. Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu setiap memberikan penyakit, semua ada obatnya. Termasuk penyakit batin kayak kamu nih. Obatnya adalah apa? Alam. Jadi langkah nomor 1, coba kamu rencanakan. Sekarang juga bisa kok kalau mau. Nggak usah pergi ke tempat yang mewah atau alam-alam yang bagus. Nggak. Keluar rumah deh. Cari taman. Atau jalan-jalan komplek, jalan-jalan di sekitar rumah. Mulai dari situ, sendiri. Kamu nikmati langit-langit yang ada di sekitar kamu. Jangan main handphone. Nikmati langit, nikmati pepohonan, hijau-hijaunya daun, kicauan-kicauan burung. Nikmati semuanya. Kalau lagi ada waktu, lagi ada rejeki, liburannya lebih mewah lagi, boleh. Tapi jangan ke tempat-tempat yang duniawi banget. Tapi ke tempat-tempat yang alam. Jalan-jalanlah ke pegunungan sendiri. Ya. Jalan-jalanlah ke pantai sendiri. Nikmatin. Dari situ kamu akan merasa tenang. Dari situ kamu akan merasa lebih damai. Nah, di saat itu baru kamu lakukan langkah yang kedua. Apa itu, Mas? Ketika kamu sudah melihat alam indah dan menikmati kehidupan liburanmu sendiri, kamu akan merasa tenang, damai. Dan di saat itu, ucapkanlah sesering mungkin perkataan yang emas. Perkataan apa itu? Katakan begini, aku manusia biasa. Aku maafkan diri ini. Aku terima diri ini sepenuhnya. Ayo ucapkan bersama saya sekarang juga bisa yuk. Mau ya? Kita rasakan efeknya ya. Yuk ucapkan sambil pejamkan mata boleh. Aku manusia biasa. Aku maafkan diri ini. Aku terima diri ini sepenuhnya. Ucapkan lagi. Aku manusia biasa, aku maafkan diri ini, aku terima diri ini sepenuhnya. Ucapkan lagi, aku manusia biasa, aku maafkan diriku ini, aku terima diri ini sepenuhnya. Selesai. Bagaimana rasanya? Benar ada air mata yang mungkin sedikit mengucur atau mungkin matanya basah? Kenapa kamu bisa mengatakan seperti itu kemudian matanya berkaca-kaca padahal saya lagi di dalam rumah, mas, saya lagi di kamar atau mungkin lagi di kantor, lagi dimanapun bukan di alam. Karena itulah yang batin kamu selama ini mau. Bukan merubah jadi si sempurna loh. Bukan merubah jadi seorang yang seperti orang-orang mau loh. Tidak, batinmu tuh nunggu kapan aku dimaafkan. Sekarang bayangin deh, kamu mempraktekkan ini aja belum di alam bebas aja efeknya udah begini. Kebayang gak sih kalau kamu lagi liburan sendiri, kamu dengerin lagi video ini dan praktekin ini, wah itu rasanya enak banget. Jadi selamat ya, lagi-lagi kamu bisa menemukan video emas dari Pagar Kehidupan ini bukan kebetulan. Dan saya minta tolong sama kamu, boleh? Kalau kamu suka banget dengan video ini silakan klik jempol ke atasnya, silakan. Sudah? Terima kasih dan bagikan link video ini kepada teman-teman kamu yang saya yakin banyak loh yang ngebutuhin video seperti ini. Ini bisa menolong kamu, maka ini juga bisa berpotensi menolong orang-orang di sekitar kamu. Perbuatan baikmu adalah ladang kebaikan yang akan hadir bagi hidupmu sendiri di masa depan. Bagikan ya Pagar Kehidupan kepada sebanyak mungkin orang. Tonton video ini berulang kali demi kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini
adalah Ini kisahku. adalah kisah saya.